Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita masih di bab 2 globalisasi dan perubahan komunitas lokal. Pada pertemuan ke-10 ini, materi yang akan kita bahas itu yang pertama tentang pengertian komunitas, lalu dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal ataupun komunitas, lalu udah cuma dua ya. Ya, tentang pengertian komunitas ya. Kalau berbicara tentang komunitas ya, yang saya baca di buku Kamus Besar Bahasa Indonesia KBBI ya, komunitas itu adalah suatu kelompok organisme semacam orang dan sebagainya yang hidup dan saling berinteraksi di daerah tertentu kayak masyarakat, paguyuban dan lain sebagainya ya. Komunitas diistilahkan sebagai persekutuan hidup atau paguyuban yang dimaknai sebagai suatu daerah masyarakat yang ditandai dengan beberapa tingkatan pertalian kelompok sosial satu sama lain. Nah, istilah community juga dapat diistilahkan sebagai masyarakat setempat. Masyarakat setempat ini menunjukkan pada warga sebuah desa, kota, suku, ataupun bangsa. Lalu selain itu, masyarakat setempat juga menunjuk pada bagian masyarakat yang bertempat tinggal di suatu wilayah dalam arti geografis ya. Nah, dengan batas-batas tertentu di mana faktor utama yang menjadi dasar adalah interaksi. Kriteria utama adanya suatu komunitas atau masyarakat setempat adalah adanya social relationship antara anggota suatu kelompok. Dengan demikian, komunitas atau masyarakat setempat adalah suatu wilayah kehidupan sosial yang ditandai oleh satu derajat hubungan sosial tertentu. Keberadaan komunitas ini biasanya disadari oleh lokalitas dan perasaan komunitas. Yang pertama, eh, apa? Nah, yang pertama ada lokalitas. Lokalitas atau tempat tinggal pasti dimiliki oleh suatu masyarakat setempat. Masyarakat setempat yang memiliki tempat tinggal secara tetap biasanya memiliki ikatan solidaritas yang kuat. Hal ini merupakan pengaruh kesatuan tempat tinggalnya. Jadi secara umum masyarakat setempat berfungsi sebagai ukuran untuk menggarisbawahi hubungan antara hubungan-hubungan sosial dengan wilayah geografis tertentu. Meskipun demikian, tempat tinggal saja tidak cukup untuk membentuk masyarakat setempat, namun dibutuhkan suatu perasaan komunitas. Selanjutnya ada perasaan komunitas atau community sentiment. Nah, merupakan suatu perasaan di antara anggota-anggota bahwa mereka saling memerlukan dan tanah yang mereka tinggali memberikan kehidupan kepada semuanya. Nah, ada beberapa unsur dalam perasaan komunitas itu biasanya kayak seperasaan, yaitu unsur seperasaan timbul akibat dari seseorang yang berusaha mengidentifikasikan dirinya dengan banyak orang karena memiliki kepentingan yang sama dalam memenuhi kebutuhan hidup. Terus yang kedua ada sepenangguhan. Sepenangguhan di sini maksudnya unsur sepenangguhan dia sebagai kesadaran akan peranan dan tanggung jawab anggota komunitas dalam kelompoknya. Terus saling memerlukan. Ini diartikan sebagai perasaan ketergantungan terhadap komunitas baik yang sifatnya fisik maupun psikologis. Lanjut, dampak globalisasi terhadap perubahan sosial di tingkat lokal atau komunitas. Nah, seperti yang sudah diuraikan pada materi sebelumnya ya, bahwa globalisasi diartikan sebagai proses yang menghasilkan dunia tunggal. Hal ini, masyarakat di seluruh dunia menjadi saling bergantung pada semua aspek kehidupan, baik politik, ekonomi, sosial, maupun budaya. Dampak yang dirasakan dan perubahan sosial karena pengaruh globalisasi mengakibatkan beragam permasalahan, kayak urbanisasi ya. Kalau berbicara tentang urbanisasi, ini globalisasi melahirkan kembali industrialisasi dalam bentuk yang lebih maju dalam hampir seluruh aspek kehidupan manusia. Lihat saja banyaknya perusahaan asing Indonesia ya, mulai dari bermunculan perusahaan tambang, garmen, air minum, sampah, parkir, hingga perusahaan mobil dan pesawat gitu ya. Perusahaan-perusahaan ini tentu membutuhkan tenaga kerja yang cukup banyak. Muncullah urbanisasi. Jadi urbanisasi adalah proses perpindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Nah, berikut ada menurut Herlianto tentang pengertian urbanisasi. Nah, yang pertama ada urbanisasi merupakan suatu proses pertumbuhan daerah pertanian atau pedesaan menjadi perkotaan. Yang kedua, proses yang dialami manusia dari bentuk kehidupan agraris menjadi kehidupan industri. Terus,
Pengembangan daerah pedesaan menjadi daerah perkotaan atau desa yang memiliki ciri-ciri seperti kota. Lalu, proses pemindahan penduduk dari desa ke kota atau dari pekerjaan pertanian di desa ke pekerjaan industri di kota. Terus, ada jadi kesimpulannya tentang pengertian sorry. Nah, ini permasalahan baru akibat urbanisasi ya. Yang pertama itu ada semakin berkurangnya penduduk desa, terutama yang usia produktif. Terus banyak sawah dan lahan pertanian. Lalu ada hasil panen menurun, dan juga dilanjut tingkat kesejahteraan masyarakat desa juga menurun. Muncul pengangguran di kota. Nah, dengan banyaknya permasalahan-permasalahan yang muncul akibat urbanisasi ini, diperlukan cara untuk laju urbanisasi. Upaya menahan laju urbanisasi tersebut itu biasanya membangun tempat kursus dan balai latihan kerja, terus meningkatkan pembangunan di pedesaan, misalnya kayak di bidang pertanian, terus meningkatkan arus informasi dan sarana transportasi gitu ya. Dan juga memperhatikan kesinambungan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi agar sejalan dengan peningkatan iman melalui pendidikan agama. Lanjut. Oh iya, ini lupa ketinggalan. Permasalahan akibat urbanisasi yang terakhir itu ada kriminalitas ya. Selanjutnya ada kesenjangan sosial ekonomi. Berbicara tentang kesenjangan sosial ekonomi, sebetulnya ini dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Maksudnya gini, secara etimologis kesenjangan berarti tidak seimbang, tidak simetris atau berbeda. Jadi kesenjangan sosial ekonomi dapat diartikan sebagai tingkat pertumbuhan sosial ekonomi yang tidak sama yang terjadi pada masyarakat yang melaksanakan pembangunan. Hal ini terjadi karena kurang adanya kesempatan untuk memperoleh sumber pendapatan, kesempatan kerja, kesempatan usaha, dan kesempatan berpartisipasi dalam pembangunan. Nah, selanjutnya ada faktor terjadinya kesenjangan ekonomi. Itu yang pertama itu faktor kesenjangan ekonomi ya. Yang pertama ada menurunnya angka per kapita sebagai akibat pertumbuhan penduduk yang relatif tinggi tanpa diimbangi peningkatan produktivitas. Lalu ada ketidakmerataan hasil pembangunan antar daerah sebagai akibat kebijakan politik dan kekurangsiapan sumber daya manusia. Yang C, rendahnya mobilitas sosial sebagai akibat sikap mental tradisional yang kurang menyukai persaingan dan kurang usaha. Yang keempat, hancurnya industri kerajinan rakyat sebagai akibat monopoli para pengusaha bermodal besar. Dan yang terakhir, investasi yang sangat banyak pada proyek-proyek yang padat modal sehingga persentase pendapatan dari harta tambahan lebih besar dibandingkan dengan persentase pendapatan kerja. Nah, artinya gini, kesenjangan sosial ekonomi yang terjadi karena faktor ketidakadilan dalam memberi kesempatan berusaha sering terjadi karena adanya praktik monopoli, kolusi, korupsi, nepotisme gitu kan. Nah, berbagai praktik ketidakadilan akan memperbesar jumlah orang kismin dan frustasi, maksudnya miskin, sorry. Nah, di sisi lain, praktik tersebut dapat memperkaya orang yang sudah kaya. Artinya apa? Yang kaya ya makin kaya, yang miskin makin kismin gitu ya. Nah, apabila hal itu terus terjadi akan timbul kecemburuan sosial yang dapat memicu disintegrasi sosial. So, oleh karena itu diperlukan upaya untuk mengurangi kesenjangan sosial ekonomi. Selanjutnya ada pencemaran lingkungan alam. Nah, kalau berbicara tentang pencemaran lingkungan alam ya, masyarakat yang melakukan pembangunan harus memperhatikan kelestarian dan perbaikan lingkungan alamnya. Alam sebagai tempat hidup manusia dan makhluk hidup yang lain seperti flora, fauna, tidak dikorbankan hanya karena kebutuhan jangka pendek gitu. Manusia dan lingkungan hidupnya merupakan satu kesatuan ekosistem. Nah, ada tiga cara manusia berhubungan dengan alam, yaitu manusia tunduk pada alam,
Terus manusia dan alam saling membutuhkan, dan manusia dengan segala kemampuannya mencoba menguasai alam. Nah, dengan demikian, kecanggihan teknologi era globalisasi, manusia cenderung ingin menguasai alam. Dengan teknologi manusia bisa mengeksplorasi bahkan mengeksploitasi alam dan tanpa menyadari dampak berupa pencemaran yang cukup besar. Lanjut. Oh, udah masuk ke kriminalitas ya. Nah, tentang kriminalitas, ini merupakan salah satu dampak pembangunan. Nah, yaitu meningkatnya kriminalitas atau tindak kejahatan, baik secara kualitas maupun kuantitas. Pembangunan yang dilakukan secara berkembang di Indonesia sering bermunculan masalah-masalah sosial itu kayak yang pertama ada menipisnya rasa kekeluargaan, terus meningkatnya sifat sikap individualistis, yang ketiga ada meningkatnya tingkat persaingan, dan meningkatnya pola hidup konsumtif. Nah, masalah-masalah sosial ini masalah sosial ini dapat memicu munculnya tindak kriminal, tekanan sosial dalam proses globalisasi yang semakin berat gitu ya. Memunculkan pola hidup yang memuja kesenangan. Nah, ini maksudnya memuja kesenangan di sini bahasa lainnya itu hedon, ya, hedonisme. Banyak orang ingin mencapai hal tersebut. Namun, di sisi lain, banyak yang memiliki keterbatasan untuk meraihnya. Kondisi ini dapat mendorong orang untuk mencari jalan pintas dengan melakukan tindakan kriminal seperti penipuan, pencurian, atau jadi copet, rampok, begal, terus penadahan, merampas, pembunuhan. Nauzubillah. Kondisi ini sangat tampak di kota-kota besar, tempat segala bentuk kegiatan ekonomi dan politik menonjol dengan tingkat persaingan yang tinggi. Jadi akibatnya timbullah tindak kejahatan baik yang menggunakan teknologi sederhana maupun yang menggunakan teknologi canggih seperti kejahatan kerah putih yang pernah dibahas pada beberapa pertemuan yang lalu. Misalnya pencurian uang melalui jaringan internet gitu kan. Dan di sisi lain, globalisasi juga menghadirkan kesempatan untuk melakukan kejahatan lintas wilayah yang diperkirakan mencapai 500 miliar dolar per tahun, guys. Nah, kegiatan kejahatan internasional mencakup perdagangan manusia, human trafficking, terus pemalsuan komputer, perdagangan senjata ilegal, bahaya sekali ya, penyelundupan manusia, maksudnya imigran gelap ya, terus pembajakan hak cipta dan perdagangan obat-obat terlarang. Nah, ini obat-obat terlarang nih. Kalau berbicara tentang di Indonesia ya, musuh negara itu ada tiga. Yang pertama, kalau antara tiga saya nggak tahu urutannya apa, yang pasti ada korupsi, terorisme, dan narkoba. Kalau korupsi itu tahu kan dampaknya seperti apa, kalau terorisme juga tahu kan seperti apa bentuknya, dan narkoba ini yang paling penting untuk kalangan remaja. Tolonglah kalau berbicara tentang pola hidup gaul keren itu, sebetulnya narkoba hanya dikonsumsi oleh orang-orang yang nggak otaknya mungkin kurang pendidikan gitu. Jadi banyak orang yang salah mengartikan mana yang disebut gaul gitu ya. Karena kebanyakan orang-orang yang memakai narkoba itu, maaf-maaf, kulitnya pada korengan, mukanya lesung, nggak bergairah gitu. Mana ada yang mau gitu ya, kalau misalkan penggunanya cowok, ya mana ada cewek yang mau sama yang kayak begitu gitu ya. Iya, narkoba-narkoba kan bisanya cuma ngerusak otak saraf gitu kan. Ada lagi narkoba yang tanpa harus mengkonsumsi, yaitu narkoba melalui mata. Tahu nggak? Pasti kalian ada yang udah tahu ya. Nah, narkoba ini biasanya dalam bentuk, maaf ya, video asusila atau bahasa kasarnya video porno. Nah, video-video asusila ini kalau misalkan ditonton oleh remaja atau bahkan di bawah remaja, lebih muda lagi maksudnya, ini bisa merusak 10 kali lebih berbahaya dari narkoba pada umumnya. Artinya apa? Dampak dari menonton video porno ini bisa merusak saraf 10 kali lipat lebih berbahaya. Dan kalau misalkan saraf sudah rusak, wah itu sudah bahaya sekali. Harus harus diruqyah mungkin. Lanjut. Yang kelima ada lunturnya eksistensi jati diri bangsa. Nah,
Globalisasi yang ditandai dengan semakin kaburnya sekat-sekat antar negara tentu berdampak pada eksistensi jati diri bangsa itu sendiri. Ya kayak contohnya misalkan di bidang teknologi ya, kayak perkembangan internet menyebabkan arus informasi dapat dinikmati oleh seluruh warga mudah dengan warga dunia dengan mudah. Kayak ide-ide, nilai dan norma yang tidak jarang bertentangan dengan ide-ide dan norma masyarakat suatu bangsa dengan mudahnya masuk dan mempengaruhi seseorang hanya dengan duduk di depan komputer aja gitu ya. Terus di bidang pendidikan, eh, di bidang pendidikan sangat pesat berdampak pula pada pendidikan itu dimulai dari mengantisipasi ilustrasi ini dengan menyiapkan sistem pendidikan pengetahuan keterampilan peserta didik yang diharapkan bisa menyesuaikan dengan perkembangan industri. Nah, dunia pendidikan yang hanya mengejar target mengikuti perkembangan global seringkali lupa menanamkan nilai-nilai luhur bangsa yang dijadikan sebagai karakter atau jati diri bangsa. Nah, padahal nilai-nilai luhur bangsa ini sangat penting untuk ditanamkan kepada peserta didik agar mereka tidak lupa dan menjunjung eh, menjunjung tinggi jati diri bangsa dan juga misal di bidang yang lain itu kayak bidang ideologi, agama, lingkungan dan kesehatan ya. Terus ada juga di bidang ekonomi, bidang budaya yang kalau misalkan dibahas akan semakin panjang lagi ya. Di sini saya mau melanjutkan tentang paham budaya barat yang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia itu diantaranya yang pertama ada individualisme ya. Sebelum saya lanjut ya, eh, berbicara tentang globalisasi ternyata juga mempengaruhi unsur bahasa. Ya, bahasa merupakan hasil budaya yang sangat penting. Artinya, efek globalisasi ini misalnya berkaitan dengan gaya bahasa, pembendaharaan kata, dan struktur pembahasan. Sebagai contoh, anak-anak remaja menggunakan bahasa Indonesia yang dicampur dengan bahasa Inggris atau bahasa asing lainnya. Belum lagi dengan gaya hidup kebarat-baratan masyarakat yang biar kata disebut gaul gitu ya. Dan hilangnya nilai-nilai moral yang selama beratus-ratus tahun telah dipupuk masyarakat Indonesia. Hal ini memperlihatkan gejala lunturnya eksistensi jati diri bangsa untuk itu pendidikan budaya dan karakter bangsa yang bersumber dari nilai-nilai agama, Pancasila dan budaya itu menjadi sangat penting. Ya, berbicara tentang bahasa banyak ya anak anak bocah ya tidak hanya dari segi bahasanya aja tetapi dari segi gesturnya. Kalau di foto itu mereka seperti jagoan gitu, mengacukan jari tengah, "Weh, gue keren, gue jagoan." Padahal ya apa sih bocah sayur asem gitu, tinggal jitak gitu ya. Nah makanya saya harap eh, mulai dari sekarang nggak ada lagi yang bentuk-bentuknya kayak gitu apalagi kayak misalkan bocah-bocah yang maaf ya pakai motor maaf ya motor-motor yang knalpotnya ember suaranya tuh kan itu bisa bikin telinga bising terus kepalanya nggak pakai jaket nggak pakai helm badannya kurus hitam masih mending kalau wangi lah ini misalkan badannya bau oli kopling ya itu udah nggak bikin orang nyaman gitu yang kayak gitu akibat akibat karena mereka ingin meniru gaya budaya barat tapi maksain gitu ya. Nah, paham budaya barat yang kurang sesuai dengan kebudayaan Indonesia itu yang pertama ini individualisme ya, saya lanjut. Yaitu suatu paham yang selalu mementingkan kepentingan sendiri. Terus materialisme. Nah, kalau materialisme ini paham yang selalu memandang segala sesuatu berdasarkan materi atau harta benda. Yang ketiga ada sekularisme, yaitu suatu paham yang menilai bahwa manusia tidak terlihat pada nilai-nilai agama, tetapi hanya mengutamakan akal, pikiran, dan pendekatan ilmiah rasional. Nah, yang nomor tiga ini penting. Di Indonesia, negara Indonesia adalah negara-negara yang penduduknya itu beragama. Artinya, kalau misalkan paham yang menilai bahwa manusia tidak terikat pada nilai-nilai agama, berarti itu sudah ciri-ciri tanda kiamat mungkin ya. Alhamdulillah sampai kapanpun agama tidak boleh dilepas dan jangan sampai ada orang yang bilang ya jangan bawa-bawa agama jangan bawa agama. Nah kalau menurut saya pribadi ya orang yang bilang kayak gitu itu sebetulnya kasihan gitu ya, mereka belum kenal agama sampai-sampai mereka sompral bilang jangan bawa-bawa agama gitu. Padahal jelas yang namanya agama itu adalah sebagai tolak ukur pedoman hidup manusia, apalagi bagi yang muslim dalam segala sesuatu hal ya. Dalam segala sesuatu hal apapun perilaku atau tindakan atau kegiatan yang akan kita lakukan
itu harus diawali dengan bismillah dan diakhiri dengan hamdalah, alhamdulillah ya. Supaya apa? Setiap kegiatan yang kita lakukan atau agenda-agenda yang kita rencanakan itu bisa menjadi berkah insya Allah gitu ya. Lanjut, kada hedon. Wah, hedon. Hedonisme yaitu suatu paham yang menganggap bahwa kesenangan atau kenikmatan duniawi merupakan tujuan hidup dan tindakan manusia. Nah, berbicara hedon itu kebanyakan ya orang-orang yang pengen disebut hedon itu adalah orang-orang yang lebih mementingkan gengsi. Pada umumnya, orang-orang hedon menurut saya pribadi ya, orang-orang hedon itu adalah orang-orang yang tidak akan selesai sebelum mendapatkan pengakuan dari orang lain. Artinya gini, misal kalian pakai handphone yang butut, yang bagus, terus nggak ada orang yang mengakui bahwa handphone kamu itu bagus. Tapi setelah kalian ganti handphone, masih belum ada juga yang mengakui bahwa handphone kamu itu bagus. Sampai ke akhirnya kamu ganti handphonenya yang paling bagus hingga pada titik kepuasan tersendiri yaitu adanya pengakuan dari orang lain. Weh, HP kamu bagus. Weh, HP kamu bagus. Begitu pula dari segi pakaian, berpenampilan, atau jam tangan yang dipakai, sepatu yang dipakai. Kalau misalkan belum mendapatkan pengakuan dari orang lain, saya pikir seseorang Edon akan terus menggali, memaksakan dirinya supaya dia mendapatkan pengakuan bahwa saya adalah yang paling wow. Dan itu adalah ciri-ciri orang yang tidak bersyukur. Dan orang yang tidak bersyukur itu sudah pasti hidupnya enggak tenang melaratnya. Lanjut. Dan sudah selesai. Cukup sekian. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memberikan manfaat untuk kalian. Dan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.